Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana cara menghitung RC ratio untuk mengukur kelayakan usaha tani. RC ratio ini menjadi indikator yang sangat sering digunakan ketika kita ingin melakukan analisis usaha tani. Apakah usaha tani menguntungkan dan layak untuk diusahakan atau tidak? Untuk memudahkan, saya di sini menggunakan contoh kasus yang ini adalah kita ingin menghitung bagaimana besarnya RC ratio dan bagaimana cara interpretasinya. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada semuanya, jika ingin terus mendapatkan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Contoh kasusnya adalah, diketahui seorang peneliti ini mengamati usaha tani padi di Kecamatan ABC, Kabupaten XYZ. Ini sebagai contoh ya. Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dari sampel terpilih, diperoleh informasi sebagai berikut. Rata-rata produksi padi sebesar 4,5 ton per tahun per rumah tangga petani. Harga padi rata-rata sebesar 4.500 per kilogram, biaya tetap sebesar 4,4 juta per tahun, dan biaya variabel sebesar 12,1 juta per tahun. Hitunglah nilai RC ratio dan simpulkan apakah usaha tani tersebut layak dan menguntungkan. Jadi sebelumnya saya informasikan bahwa RC ratio itu merupakan kepanjangan dari R-nya itu adalah revenue. Revenue artinya adalah penerimaan. Kemudian C-nya adalah cost. Cost itu adalah biaya, artinya total biaya. Jadi kita ingatkan kembali untuk rumus dasar bahwa profit sama dengan revenue dikurangi dengan cost. Untuk revenue sendiri, ini merupakan perkalian dari harga dikalikan dengan jumlah barang yang terjual, ya, atau P kali Q. Kemudian untuk cost, cost ini adalah penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap ditambahkan dengan variable cost atau biaya variabel. Kalau fixed cost dengan variable cost ini perbedaannya cukup mudah. Kalau variable cost ini bisa berubah tergantung dari misalkan jumlah barangnya ya, atau volume volume dari barang atau volume dari produksi. Jika berubah, biaya variabel akan berubah, tapi fixed cost ini akan tetap. Perbedaannya itu ya. Jadi untuk menghitung, untuk memudahkan kita telisik satu persatu. Pertama, kita lihat dari revenue dulu ya. Ini sama dengan P kali Q. Ya, kita lihat bahwa di sini untuk rata-rata produksi padi ya, Q sama dengan ini adalah 4,5 ton per tahun per rumah tangga petani. Berarti Q sama dengan 4,5, kita rubah ke dalam kilogram ya, karena di sini harganya dalam bentuk kilogram. Kita kali 1.000 ya. Oh, sorry. Ini adalah titik ya. Ini porsinya titik sama saja ya. Nah, jadi 4.500 kilogram per tahun per rumah tangga. Ya. Kemudian P-nya adalah harganya adalah berapa? Untuk harganya adalah 4.500 per kilogram. 4.500 rupiah per kilogram. Sehingga untuk memperoleh nilai revenue sama dengan, tinggal kita kalikan saja, sama dengan P dikalikan dengan Q. Sama dengan 20.250.000 rupiah per tahun. Ya, per rumah tangga ya. Jadi 20.2.500. Kemudian kita lanjut ke yang cost ya. Kita lihat cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Kita lihat dulu yang fixed cost sama dengan
4,4 juta ya. 4,4 juta per tahun. Kalau kita rubah ke dalam rupiah, ya, ini sama dengan 4,4 dikalikan 1 juta. Nah, jadi 4 juta ini rupiah ya, rupiah per tahun. Kemudian untuk variable cost ini sama dengan 12,1 juta rupiah per tahun. Kemudian kalau kita jadikan dalam satuan rupiah sama dengan 12,1 dikalikan 1 juta. Nah, jadi satuannya adalah rupiah per tahun. Sampai di sini untuk satuannya kita sudah samakan ya, tinggal kita menghitung saja, tinggal RC rasionya di sini. RC rasionya sama dengan revenue per cost ya. Sama dengan ini ya, revenue, saya tuliskan rumusnya lagi, revenue per cost. Cost itu dalam kurung ini aja ya, langsung V cost ditambah variable cost. Maka RC ratio sama dengan revenue-nya adalah ini ya, 20.250.000 dibagi dalam kurung V cost-nya adalah 4.400.000 ditambah dengan 12.100.000 ya, tutup kurung enter. Nah, sampai di sini kita lihat berarti RC rasionya adalah 1,227 atau boleh kita jadikan 2 desimal 1,23 ya. Nah, kita lihat bahwa perbandingan antara revenue dengan total cost 1,23 ya. Jadi ini RC rasio ini lebih dari 1 ya. Artinya usaha tani menguntungkan ya, menguntungkan dan layak untuk diusahakan ya. Karena menghasilkan profit ya, karena nilai revenue-nya lebih tinggi dari nilai yang harus dikeluarkan untuk biayanya ya. Jadi RC rasionya lebih besar dari 1,23. Semakin tinggi nilai RC rasio ini artinya semakin menguntungkan usaha tani tersebut. Jadi sudah clear ya cara menghitungnya. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.